Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Latifatin Maghfirah dengan NIM 25071201117 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Rombel A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari matkul Matematika Ekonomi, di mana beberapa materi yang akan saya sampaikan, yaitu ada yang pertama, pendapatan disposable, yang kedua, fungsi pajak, ketiga, fungsi investasi, keempat, fungsi impor, kelima, pendapatan nasional, dan keenam, analisis ISLM. Untuk materi yang pertama, yaitu ada pendapatan disposable. Pendapatan disposable atau disposable income adalah pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat, tidak termasuk di dalamnya pendapatan pemerintah seperti pajak, cukai, dan sebagainya. Untuk penulisan rumusnya yaitu YD sama dengan Y. Di mana Y di sini adalah pendapatan nasional. Jadi, pendapatan disposable sama dengan pendapatan nasional. Lalu bagaimana jika dikenakan oleh pajak? Nah, jika dikenakan oleh pajak, pendapatan disposable yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat berkurang sebesar pajak tersebut. Untuk penulisan matematisnya yaitu YD sama dengan Y dikurangi dengan T. T di sini adalah pajak. Jadi, pajak merupakan variabel yang memperkecil pendapatan disposable. Lalu yang kedua, bagaimana jika dikenakan transfer payment? Transfer payment itu apa sih? Transfer payment yaitu pembayaran-pembayaran khusus dari pemerintah kepada masyarakat yang sifatnya merupakan pembayaran ekstra atau tunjangan. Misalnya berupa tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, gaji bulan ke-13, atau sumbangan buat korban bencana alam, dan sebagainya. Lalu untuk matematisnya dituliskan sebagai YD sama dengan Y ditambah dengan R, di mana R adalah transfer payment. Transfer payment di sini tuh seperti subsidi. Seperti subsidi di mana jika kita mendapatkan subsidi, kita akan menambah uang kita gitu. Pendapatan kita jadi bertambah. Jadi variabel ini dapat memperbesar pendapatan disposable transfer payment di sini. Lalu bagaimana jika dikenakan pajak dan transfer payment? Maka pendapatan disposable kita dapat dihitung dari pendapatan nasional dikurangi dengan pajak dan ditambah dengan transfer payment. Pendapatan disposable YD merupakan variabel bebas dalam persamaan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, sehingga rumusnya C, konsumsi sama dengan F, YD sama dengan CO plus CYD, dan S, saving atau tabungan, sama dengan G, YD sama dengan SO ditambah SYD. Dan didapatkanlah YD itu hasil dari penjumlahan C ditambah dengan S, atau YD pendapatan disposable didapatkan dari konsumsi ditambah dengan saving atau tabungan. Langsung masuk ke dalam contoh kasus. Fungsi konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh C sama dengan 30 plus 0,8 YD. Jika pemerintah menerima dari masyarakat pembayaran pajak sebesar 16 dan pada tahun yang sama memberikan pada warganya pembayaran alihan sebesar 6, berapa konsumsi nasional seandainya pendapatan nasional pada tahun tersebut sebesar 200, berapa pula tabungan nasionalnya? Nah, dari pernyataan tersebut diketahui bahwa persamaan C konsumsi adalah 30 sama ditambah 0,8 YD. Dan YD di sini belum diketahui. Jadi nanti kita akan mencari YD terlebih dahulu. Dan untuk Y pendapatan nasional didapatkan sebesar 200. Lalu T pajaknya sebesar 16 dan R transfer payment-nya adalah 6. Nah, dari tersebut kita cari terlebih dahulu YD-nya. YD kita hitung dari rumus YD sama dengan Y dikurangi dengan T ditambah R. Jadi sama dengan 200 dikurangi 16 ditambah dengan 6 sama dengan 190. Jadi di sini sudah diketahui kita dapat menghitung C, di mana C
sudah ada persamaannya yaitu 30 ditambah 0,8 YD. Jadi sudah diketahui, kita tinggal masukkan ke dalam persamaan, di mana sama dengan 30 ditambah 0,8 dikali 190, hasilnya adalah 182. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu berapa puluh tabungan nasionalnya? Tabungan nasional kita dapat hitung dengan rumus S sama dengan YD dikurangi dengan C. Dari mana kita dapatkan rumus ini? Kita dapatkan rumus ini dari di mana YD tadi rumusnya didapatkan dari penjumlahan C ditambah dengan S. Jadi jika kita mencari S, kita tinggal pindahkan ruas saja jadi YD dikurangi dengan C. Dapatlah rumus yang kita gunakan ini nantinya. Di mana YD sudah diketahui yaitu 190 dan C sudah diketahui yaitu 182, tinggal kita kurangkan. Hasilnya adalah 8 untuk savingnya. Lanjut ke materi yang kedua yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak dilambangkan dengan T. Pajak merupakan pungutan yang dikenakan pemerintah kepada warganya. Pajak bersifat dua macam, yaitu yang pertama, pajak yang jumlahnya tertentu, dan kedua adalah pajak yang berkaitan dengan tingkat pendapatan. Untuk pajak yang jumlahnya tertentu memiliki ciri-ciri tidak berkaitan dengan tingkat pendapatan. Lalu secara matematis dituliskan dengan T sama dengan TO. TO adalah pajak otonom atau autonomous tax. Lalu untuk kurvanya digambarkan bagaimana? Kurvanya digambarkan sejajar dengan sumbu pendapatan. Untuk lebih jelasnya dilihat ada gambar kurva di samping kanan, sebelah kanan, di mana dia sejajar dengan sumbu pendapatan. Di mana untuk sumbu horizontal kurva ini adalah pendapatan nasional dan untuk sumbu vertikalnya adalah pajak. Jadi jika digambarkan sejajar dengan pendapatan, dia digambarkan dari T0, dari T0 sejajar dengan Y atau pendapatan. Lalu yang kedua ada pajak berkaitan dengan tingkat pendapatan. Memiliki ciri-ciri besarnya merupakan persentase dari pendapatan. Dan secara matematis dituliskan T sama dengan TY. T kecil di sini ada proporsi pajak dan Y adalah pendapatan. Dan untuk kurvanya digambarkan berlereng positif dan bermulai dari titik pangkal. Jika pajak yang jumlahnya tertentu tadi dimulai dari T0, maka pajak yang berkaitan dengan pendapatan ini dimulai dari titik 0, itu titik pangkalnya, dan dia berlereng positif seperti ini ke atas. Lalu berapa total pajak yang diterima oleh pemerintah? Nah, total pajak ini dihitung melalui rumus T sama dengan TO ditambah dengan TY. Lalu untuk kurva, di dalam kurvanya dia berlereng positif dan bermula dari penggal TO. Penggal TO ada di sini dan dia berlereng positif, jadi dia ke atas seperti ini. Ini adalah gambaran kurva untuk pajak yang diterima oleh pemerintah. Selanjutnya ke contoh kasusnya. Dalam suatu daerah terdapat 1.000 pekerja. Setiap pekerja dikenakan pajak tetap TO sebesar Rp100.000 dan pajak pendapatan sebesar 5% dan pendapatan rata-rata sebesar Rp4 juta. Hitung total pajak daerah tersebut. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa ada 1.000 pekerja. Untuk TNO sebesar Rp100.000 dan T pajak yang dikenakan sebesar 5%. Jadi kita ubah menjadi desimal menjadi 0,05. Maaf, ini ada kesalahan. Dimana jika dijadikan desimal dia sebesar 0,05 dan Y pendapatan sebesar Rp4 juta. Next kita pertama mencari pajak per orangnya dengan rumus T sama dengan TO plus TY sama dengan TO, di mana TO-nya adalah 100.000 ditambah dengan T-nya adalah 0,05 dikalikan dengan Rp4 juta, yaitu dari pendapatan. Hasilnya sama dengan 100 ditambah dengan 200 sama dengan Rp300.000 untuk
pajak yang diterima oleh pemerintah. Lalu berapa total pajak daerah tersebut? Setelah menghitung pajak per orangnya, kita langsung mengalihkan saja dengan jumlah pekerja yang ada di daerah tersebut, yaitu sebesar 1.000. Jadi 300.000 dikalikan dengan 1.000 jumlah pekerja, hasilnya itu ada 300 juta. Lalu pada gambar kurvanya, untuk kurva yang tidak berkaitan dengan pajak, dia berawal dari TO-nya yaitu sebesar 100.000 di sini. Dia sejajar dengan sumbu Y. Nah, lalu untuk pajak yang berkaitan dengan pendapatan digambarkan dari titik pangkal yaitu 0 dan berlereng positif di sini. Dan untuk pajak yang diterima oleh pemerintah digambarkan dari titik O yaitu 100.000 berlereng positif ke atas. Ini. Jadi ini adalah gambar kurva dari pajak tersebut. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu fungsi investasi. Permintaan akan investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Untuk rumusnya adalah I besar investasi sama dengan F I kecil. I kecil adalah tingkat bunganya. Jadi I sama dengan I0 dikurangi dengan P kali I kecil. P adalah proporsi investasi terhadap bunga. Lalu ini ada bunyi hukum investasi, di mana permintaan akan investasi berbanding terbalik dengan tingkat bunga. Tingginya bunga mencerminkan tingginya kredit. Tingkat bunga tinggi menghasilkan gairah berinvestasi berkurang. Dan tingkat bunga rendah namun mengakibatkan gairah investasi meningkat. Kenapa demikian? Karena jika bunga yang tinggi, investor harus membayar bunga lebih tinggi sehingga investasi menjadi lebih mahal. Maka dari itu, para investor kurang minat berinvestasi. Langsung pada contoh kasus, di mana jika permintaan akan investasi ditunjukkan oleh I sama dengan 250 dikurangi 500 I kecil, berapa besarnya investasi pada saat tingkat bunga bank yang berlaku setinggi 12% dan berapa pula investasi bila tingkat bunga tersebut 30%. Oke, jadi di sini ada dua kasus, di mana yang satu adalah sebesar bunganya sebesar 12% dan untuk yang kedua bunganya sebesar 30%. Masing-masing kita hitung. Lalu untuk yang pertama, untuk yang bunga 12%. 12% kita jadikan desimal menjadi 0,12. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan investasi, di mana sudah diketahui sebelumnya yaitu 250 dikurangi 500 dan kita kali dengan bunganya yaitu 0,12 menghasilkan 250 dikurangi 60 hasilnya adalah 190 untuk investasi yang pertama, untuk investasi yang 12%. Lalu untuk yang 30% kita desimalkan menjadi 0,30. Lalu kita masukkan dalam persamaan investasi 250 dikurangi 500 dikali 0,30. Hasilnya yaitu 250 dikurangi 150 menghasilkan investasi sebesar 100 untuk bunga 30%. Dari hasil tersebut kita gambarkan dalam kurva. Nah, di mana sumbu horizontalnya adalah Y, yaitu pendapatan, dan untuk sumbu vertikalnya adalah I, bunga. Nah, untuk bunga sebesar 12%, 0,12 di sini, dia mendapatkan investasi atau sebesar 190. Diletakkan di sumbu Y, pendapatan. Pendapatannya sebesar 190. Lalu untuk bunga yang 30%, nah, dia mendapatkan investasi sebesar 100. Untuk gambarnya tinggal tarik garis lurus seperti ini. Dari sini
kita dapat lihat bahwa semakin tinggi bunganya, dia semakin kecil investasinya. Nah, dari yang 12% nih, kita dapatkan 190, dan pada saat dikenakan 30% kan bunganya naik, dia investasinya malah menurun menjadi 100. Seperti itu. Selanjutnya ke materi keempat, fungsi impor. Impor suatu negara merupakan fungsi dari pendapatan nasionalnya dan cenderung berkorelasi positif. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, semakin banyak pula kebutuhan atau hasratnya akan barang-barang dari luar negeri, terutama barang modal bagi negara yang sedang berkembang, sehingga nilai impornya pun semakin besar. Untuk rumusnya ditulis M sama dengan MO plus M kali Y. M besar di sini adalah impor dan MO adalah impor otonom, M kecil adalah marginal propensity to import, dan Y adalah pendapatan nasional. Kita masuk contoh kasus. Bentuklah persamaan impor suatu negara bila diketahui impor otonomnya 25, yaitu MO-nya 25, dan marginal propensity to importnya 0,05, M kecilnya adalah 0,05. Berapa nilai impornya jika pendapatan nasional sebesar 600, Y-nya sama dengan 600. Dari yang diketahui tersebut kita hitung ke dalam rumus, di mana rumusnya adalah M sama dengan MO ditambah dengan MY. MO-nya didapatkan adalah sebesar 25, ditambahkan dengan M kecil yaitu 0,05 dikalikan dengan pendapatan nasional sebesar 600. Hasilnya yaitu 25 ditambah dengan 30. Hasil akhirnya adalah 55. Jadi, untuk pendapatan nasionalnya sebesar 600, dia mendapatkan hasil impor, nilai impornya sebesar 55. Jika digambarkan pada grafik akan seperti ini, dimana pada sumbu Y pendapatan dia sebesar 600, dia mendapatkan nilai impor sebesar 55 di sumbu vertikal, di sumbu impor. Ditemukanlah titik koordinat sebelah sini. Nah, untuk garis kemiringannya digambarkan dari titik MO. MO-nya di situ adalah 25. Jadi digambarkan dari 25 menuju ke titik koordinatnya ini. Jadi dia berlereng positif di sini. Next, lanjut ke materi kelima yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah nilai seluruh keluaran, barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Nah, dengan demikian, kesamaan pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran adalah yang pertama untuk perekonomian dua sektor, sederhana. Dapatkan rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambahkan dengan I. C adalah konsumsi masyarakat dan I adalah investasi. Lalu yang kedua, perekonomian tiga sektor didapatkan dari Y sama dengan C ditambahkan I ditambahkan dengan G. G adalah pengeluaran pemerintah. Dan perekonomian empat sektor didapatkan dari Y sama dengan C ditambah dengan I ditambah dengan G ditambah dengan pengurangan dari ekspor dikurangi impor. Di mana X dikurangi Y, X dikurangi M, mohon maaf. Kita masuk ke dalam contoh kasus nih. Hitunglah pendapatan nasional suatu negara jika diketahui konsumsi otonom masyarakatnya sebesar 500. Nah, CO-nya adalah 500. Lalu MPS adalah 0,5. Investasi yang dilakukan oleh sektor badan usaha sebesar 300. I-nya sebesar 300. Dan pengeluaran pemerintahnya sebesar 250. Di mana di sini adalah G-nya adalah 250. Sedangkan nilai ekspor dan impor masing-masing 225 dan 175. Dari X-nya 225 dan I-nya ada M-nya adalah 175. Nah, dari sini untuk rumus mencari pendapatan nasional 4 sektor, dia kan rumusnya adalah Y
maaf. Untuk YD sama dengan C ditambah I ditambahkan G ditambahkan X dikurangi M. Nah, C di sini belum diketahui nih berapa jumlahnya. Jadi kita perlu mencari C terlebih dahulu dengan rumus C sama dengan CO ditambah dengan C kali YD. C kecil di sini sama dengan MPC. Nah, MPC itu didapatkan dari 1 dikurangi MPS. Nah, MPS-nya sudah diketahui dari soal, yaitu 0,2. Jadi tinggal 1 dikurangi 0,2. Hasilnya adalah 0,8. Jadi untuk C kecilnya adalah 0,8. Lalu YD itu didapat dari Y dikurangi T ditambah dengan R. Nah, karena tidak ada pajak dan juga tidak ada transfer payment, jadi nilainya adalah 0. Jadi Y dikurangi dengan 0 ditambahkan dengan 0, hasilnya adalah Y. Lalu dapatlah kita C atau konsumsi masyarakatnya, yaitu 500 ditambah dengan 0,80 Y. Karena C sudah diketahui, kita dapat menghitung pendapatan nasional suatu negaranya, di mana Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M sama dengan 500 ditambah dengan 0,8 Y. 500 dikurangi 0,8 Y di sini adalah persamaan C yang sudah kita cari tadi, dan ditambah dengan investasi sebesar 300 tambah dengan konsumsi pemerintah, pengeluaran pemerintah sebesar 250, dan ditambah dengan ekspor 225 dikurangi impor 175 sama dengan 1100 ditambah dengan 0,8 Y. Nah, di sini saya pindahkan ruas dia bersama dengan Y yang satunya menjadi Y dikurangi 0,8 Y sama dengan 1100. Didapatkanlah 0,2 Y sama dengan 1100. Lalu 1100 dibagi dengan 0,2, hasilnya yaitu Y sama dengan 5.500. Nah, next materi ada analisis ISLM. Dalam ekonomi makro, pasar dibeda-bedakan berdasarkan objeknya menjadi 3 macam. Yang pertama ada pasar barang, termasuk pasar jasa. Selanjutnya ada pasar uang, termasuk modal, dan pasar tenaga kerja. Analisis yang membahas keseimbangan serempak di pasar barang dan pasar uang dikenal dengan sebutan analisis ISLM. Alat analisis yang digunakan adalah kurva IS dan kurva LM. Nah, yang pertama, kurva IS apa itu? Kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang. Untuk model perekonomian sederhana dua sektor, persamaan kurva IS dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan investasi I terhadap persamaan tabungan, yaitu S. Jadi, dituliskan bahwa I sama dengan S. Untuk bentuk umum persamaan kurva IS, yaitu Y sama dengan FI kecil sama dengan YB dikurangi BI kecil. Kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal IS nih. Bentuklah persamaan dan gambarkan kurva IS untuk C sama dengan 500 tambah 0,80 Y dan I investasinya sebesar 2000 dikurangi 5000 I kecil. Nah, diketahui nih persamaan C dan juga I. Sedangkan untuk mencari kurva IS atau persamaan IS, kita perlu S. Karena rumusnya kan S sama dengan I atau I sama dengan S. Sedangkan di sini diketahuinya adalah C. Jadi kita perlu mencari S terlebih dahulu, di mana S kita cari menggunakan, kita dapat cari dengan menggunakan rumus di sini. Di mana S sama dengan min 2 ditambah dengan MPS. Dengan MPS di sini didapatkan dari 1 dikurangi B. Kita dapat dari mana sih A dan B ini? A dan B ini kita dapatkan dari sini nih, persamaan C. Di mana di sini adalah A dan ini adalah B. Nah, karena sudah diketahui A dan B, kita masukkan saja ke
rumus nih. Min S sama dengan min A plus MPS. Min A berarti min 500 ditambah dengan MPS-nya 1 dikurangi B, Y. Dan sama dengan min 500 ditambah dengan 1 dikurangi 0,80 Y. Didapatkanlah S sama dengan min 500 ditambah 0,20 Y. S sudah diketahui, kita dapat menghitung persamaan IS. Nah, I sama dengan S dengan persamaan I yaitu 2000 dikurangi 5000 I dan S min 500 ditambah 0,20 Y. Kita pindahkan ruas ke kiri 500-nya. Dapatlah 2000 ditambah dengan 500 ditambah dengan 5000 I sama dengan 0,20 Y. Hasilnya yaitu 2500 ditambah 5000 I sama dengan 0,20 Y. Dapatkanlah Y sama dengan 2500 ditambah 5000 I dibagi dengan 0,20. Hasilnya yaitu Y sama dengan 12.500 ditambah 25.000 I. Nah, untuk menggambar grafiknya kita perlu mencari titik Y-nya dan juga titik I atau titik pada sumbu bunga atau sumbu vertikalnya. Yang pertama, untuk mencari di titik Y sama didapatkan dari I sama dengan 0. Nah, di sini kita masukkan persamaan Y yaitu 12.500 dikurangi 25.000 I sama dengan 12.500 dikurangi 25.000 dikalikan 0. Semua yang dikalikan 0 adalah 0, maka tersisalah hanya Y sama dengan 12.500. Jadi 12.500 di sini di dalam kurvanya. Lalu untuk sumbu I didapatkan dari Y sama dengan 0. Persamaannya yaitu Y sama dengan 12.500 dikurangi 25.000 I. Y adalah 0, jadi 0 sama dengan 12.500 dikurangi 25.000 I. Kita pindahkan ruas I ke sebelah kiri agar dia jadi positif dan memudahkan kita mencari I kecil. Jadi 25.000 I sama dengan 12.500. Oh maaf, ini kelebihan 0. Lalu I sama dengan 12.500 dibagi dengan 25.000. Hasilnya I didapatkan 0,50. Jadi dia berada di sini. Jika dua titik sudah diketahui, kita tinggal tarik garis lurus. Dapatlah kurva IS. Y sama dengan 12.500 dikurangi 25.000 I. Berarti itu. Next, kita ke kurva LM. Kurva LM ini apa? Kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar uang. Untuk model perekonomian sederhana dua sektor, persamaan kurva LM dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan permintaan akan uang, yaitu L, terhadap persamaan uang, itu M. Jadi dituliskan L sama dengan M. Untuk bentuk umum persamaan kurva LM, Y sama dengan GI kecil, sama dengan YU dikurangi UI kecil. Masuklah kita ke dalam contoh soal LM-nya langsung. Bentuklah persamaan dan gambarkan kurva LM. Jika permintaan akan uang ditunjukkan oleh L sama dengan 10.000 ditambah 0,4 Y dikurangi 20.000 I dan jumlah uang yang ditawarkan atau uang yang beredar sebesar 9.000. Nah, dari sini diketahui bahwa persamaan L sama dengan 10.000 ditambah 0,4 Y dikurangi 20.000 I kecil. Dan M, money atau uang yang beredar adalah 9.000. Kita hitung persamaannya dengan memasukkan rumus, di mana rumusnya adalah L sama dengan M. Untuk mencari persamaannya. Dan persamaan untuk L yaitu 10.000 ditambah 0,4 Y dikurangi 20.000 I. Dan sama dengan M-nya itu sebesar 9.000. Nah, di sini saya untuk Y-nya saya sendirikan agar mempermudah mencari Y. Jadi di sini tinggal sisa 0,4 Y sama dengan
9.000 dikurangi 10.000 ditambah dengan 20.000 I. Karena dari yang sebelah kiri ini saya pindahkan ruas ke sebelah kanan menjadi 1. Hasilnya yaitu 0,4 Y sama dengan negatif 1000 ditambah 20.000 I. Hasilnya yaitu Y sama dengan negatif 1000 ditambah 20.000 I dibagi 0,40. Didapatlah persamaan Y yaitu sebesar negatif 2.500 ditambah 50.000 I. Seperti kurva IS sebelumnya, untuk menggambarkan kurva LM ini juga kita perlu mencari titik Y-nya dan titik I-nya. Untuk Y didapatkan dari I sama dengan 0, mana persamaan Y tadi adalah 2.500 ditambah 50.000 I. Hasilnya Y sama dengan 2.500 ditambah 50.000 dikalikan 0. Karena semua yang dihasilkan 0 adalah 0, tersisalah hanya Y sama dengan negatif 2.500. Negatif 2.500 ada di sebelah sini untuk dalam kurva. Dan untuk mencari di titik I, didapat dari Y sama dengan 0. Persamaannya tadi adalah Y sama dengan negatif 2.500 ditambah 50.000 I. Jadi 0 ditambah negatif 2.500 ditambah 50.000 I. I saya pindah ruas ke kiri menjadi negatif 50.000 I sama dengan negatif 2.500. Dan I didapatkan dari negatif 2.500 dibagi dengan negatif 50.000. Karena negatif dibagikan negatif, maka nantinya akan hasilnya positif. Jadi hasil I didapatkan yaitu 0,05. 0,05 ada di sebelah sini. Nah, kita tinggal tarik garis lurus dan melewati dua titik tersebut. Nah, ini adalah kurva LM-nya. Next, yang terakhir ada keseimbangan serentak, yaitu keseimbangan pasar di dalam pasar barang dan pasar uang ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva IS dan kurva LM. Nah, sebelumnya sudah diketahui gambar kurva IS dan kurva LM. Mana ini ada kurva IS sini dan kurva LM nah di sini. Nah, di sini nih ada titik E, di mana titik perpotongan antara kurva IS dan kurva LM disebut dengan keseimbangan serempak. Nah, didapatkan di sini. Lalu menghitungnya bagaimana? Kita hitung keseimbangan serentak ini dari persamaan IS sama dengan LM. Jadi persamaan IS tadi adalah 12.500 dikurangi 25.000 I sama dengan LM sama dengan LM yaitu negatif 2.500 ditambah 50.000 I. Kita samakan dalam satu ruas I dengan I dan yang tidak dengan yang tidak. Untuk konstanta dengan konstanta, di mana 12.500 ditambah 2.500 sama dengan 50.000 I ditambah 25.000 I. Dapatkan 15.000 sama dengan 75.000 I. Dan I didapatkanlah dari 15.000 dibagi dengan 75.000 di sini. 75.000. Hasilnya I sebesar 0,2 jika kita persenkan menjadi 20%. Nah, karena I sudah diketahui bunganya, kita mencari Y pendapatannya masukkan dalam salah satu persamaan IS ataupun LM. Di sini saya masukkan ke dalam persamaan IS yaitu 12.500 dikurangi 25.000 I. Hasilnya yaitu 12.500 dikurangi 25.000 dikalikan I sebesar 0,20 atau 0,2. Sama dengan 12.500 dikurangi 5.000, hasilnya yaitu Y 7.500. Jika digambarkan kurva di Y adalah 7.500 dengan bunga sebesar 20% atau 0,20.
Nah, disinilah materi terakhir yang saya sampaikan. Sekian dari saya, Eka Latifah Timofiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.